Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin membawakan mengenai pertemuan kedua untuk mata kuliah etika profesi. Pada bagian pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, bisa disebut ethos atau etikos, yang artinya adalah sifat, watak, adat, atau kebiasaan. Nah, secara pengertian bahwa etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Ya, di mana bagi seseorang itu terkait dengan sifat baik atau sifat buruk. Nah, kalau kita ketahui bahwa ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan itu menjadi kewajiban moral, itulah di dalam kamus bahasa Indonesia itu disebut dengan etika. Juga bisa diartikan bahwa etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan sikap atau akhlak, ya. Nilai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat itu juga bisa disebut dengan etika, ya. Jadi nilai etika itu harus diletakkan sebagai landasan atau dasar-dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku seseorang atau manusia. Nah, menurut para ahli banyak pengertian tentang etika. Etika itu bisa sebagai suatu pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Ini disampaikan oleh Simon Rankir. Etika itu juga bisa disebut dengan suatu teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari sisi baik dan sisi buruk. Nah, kemudian di sejauh mana ini dapat ditentukan oleh akal. Ini oleh Sidi Ghazalbah. Nah, oleh Burhanuddin Salam, etika bisa diartikan bahwa cabang ilmu filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Kemudian seorang filsuf yang terkenal di zaman Yunani kuno dulu, Aristoteles. Dia mengartikan etika ada dua pengertian. Yang pertama adalah terminus technicus. Yang ini diartikan bahwa etika adalah sesuatu yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan manusia. Yang kedua adalah etika dari sisi manner dan custom. Ini adalah terkait dengan etika yang berhubungan dengan tata cara atau adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia. Jadi keduanya sebenarnya terkait dengan baik dan buruknya suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Nah, dari sisi ilmu tentang moralitas, etika ini dianggap sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tingkah laku moral atau moral manusia yang oleh Bertens ini dibagi menjadi 3. Pertama disebut dengan etika deskriptif, ya. Yang kedua adalah etika normatif, dan yang ketiga adalah metaetika. Nah, etika deskriptif adalah suatu studi tentang penggunaan nilai-nilai etika, di mana etika deskriptif ini menggambarkan tentang tingkah laku moral dalam arti yang lebih luas, seperti berbagai norma dan aturan yang berbeda dalam suatu masyarakat atau individu yang berada dalam suatu kebudayaan tertentu atau berada dalam suatu kurun atau periode tertentu. Norma dan aturan tersebut ditaati oleh individu atau masyarakat yang berasal dari kelompok tertentu tersebut dalam berkebudayaan tertentu. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan mengenai etika normatif. Nah, etika normatif adalah suatu studi penentuan nilai etika. Nah, etika normatif ini merupakan etika yang mengkaji apa yang harus dirumuskan secara nasional dan bagaimana prinsip-prinsip etis dan bertanggung jawab dapat digunakan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam etika normatif ini, yang paling menonjol adalah munculnya penilaian tentang norma-norma yang sangat menentukan
sikap manusia tentang apa yang disebut dengan baik dan apa yang disebut dengan buruk. Kemudian ada yang ketiga adalah metaetika. Atau dalam ini diartikan sebagai konsep etika. Meta ini artinya melebihi atau melampaui dalam bahasa Yunani. Nah, jadi metaetika adalah kajian etika yang mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan atau kaidah-kaidah bahasa, khususnya yang berkaitan dengan bahasa etis, yaitu bahasa yang digunakan dalam bidang moral. Ya, nah, ini etika. Nah, kalau digambarkan etika itu dibagi, ada namanya etika umum, kemudian ada namanya etika khusus. Etika khusus ini ada etika individual, ada etika sosial. Nah, kemudian di dalam etika sosial ini dibagi ada beberapa lagi, yaitu seperti etika sesama, ada etika keluarga, ada etika profesi, ada etika politik, ada etika masyarakat, dan etika ideologi. Nah, ini semua kita contohkan etika profesi. Nah, kita ketahui ada etika dalam kaitan dengan profesi akuntan, etika dalam profesi hukum, ya, etika dalam profesi kesehatan, etika kedokteran. Nah, ini adalah etika khusus. Nah, etika umum ini tentunya tadi saya sampaikan bahwa etika umum ini adalah mengajarkan tentang kondisi-kondisi atau dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak dan bersikap secara etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi seseorang atau manusia dalam bertindak, serta juga tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Kemudian etika khusus, tadi saya sudah jelaskan yang terakhir, itu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan tertentu ya. Ini bisa berwujud dalam bentuk kegiatan profesi, yang tadi saya katakan ada profesi hukum, ada profesi akuntan, dan lain-lain. Nah, jadi dalam etika khusus ini juga bisa tadi saya sebutkan dibagi, ada yang namanya etika individual, ini menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang paling umum adalah mengenai etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola tindakan seseorang atau individu sebagai anggota masyarakat. Ya, ini bisa disebut dengan etika yang terhadap sesama, etika keluarga. Di dalam keluarga bagaimana kita yang disebut etis dan tidak etis. Kemudian dalam politik, dalam lingkungan, dalam ideologi. Nah, dari hal yang sebut-sebutan tadi ya sistematika ini kita bisa melihat bahwa etika profesi ini adalah bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Nah, apa fungsi dan manfaat dari etika? Kalau kita ketahui fungsi etika adalah fungsi etika ya, adalah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan moralitas ya. Yang kemudian juga kalau kita ketahui bahwa fungsi dari etika adalah bagaimana untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk bisa berargumentasi secara rasional dan kritis. Nah, fungsi dari etika ini juga bisa sebagai orientasi etis yang dibutuhkan atau diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Nah, kemudian apa manfaatnya? Yang pertama adalah etika ini bisa menolong seseorang dalam kaitan dengan suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Jadi kita bisa memanfaatkan etika yang ada, bagaimana kita bisa bersikap atau berpendirian terhadap pandangan atau suatu moral yang berbeda. Dan ini juga bisa manfaatnya adalah bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Nah, ini juga adalah manfaat daripada etika. Kemudian etika itu juga bisa menyelesaikan masalah-masalah moralitas atau masalah sosial lainnya yang dianggap pertama mungkin membingungkan masyarakat dalam menggunakan pemikiran yang sistematis dan kritis. Nah, ini juga manfaat daripada etika. Ini dapat menggunakan etika sebagai suatu nalar
sebagai suatu dasar pijakan dalam kaitan dengan sesuatu hal, ya. Artinya bahwa berpikir dan bekerja ini kita bisa melakukan secara sistematis dan teratur berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan dalam apa yang disebut dengan etika. Nah, kemudian ada yang membedakan apa itu etika dan apa itu etiket. Jadi etika dan etiket itu berbeda. Ya. Kalau kita lihat etika adalah ethics dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian etiket itu adalah dalam bahasa Inggris adalah etiquette. Ya. Kalau kita bisa jelaskan secara sederhana, etika adalah satu niat, ya, atau suatu perbuatan boleh atau tindakan boleh sesuai dengan pertimbangan dari nilai baik atau buruk sebagai akibat daripada niat atau perbuatan tersebut. Nah, di sisi yang lain, etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi etiket, manner kalau kita sebut. Kemudian etika ini bersifat absolut, mutlak. Nah, pujian untuk kebaikan dan bisa saja sanksi yang keras bagi kesalahan atau pelanggaran terhadap etika. Nah, di sisi yang lain, etiket itu bersifat relatif. Ya, dianggap tidak sopan dalam kultur tertentu, ya. Tapi di tempat yang lain atau di kebudayaan lain ini belum tentu, ya. Seperti kita kalau di Indonesia menepuk kepala orang itu tidak sopan. Tapi di negara lain itu hal yang biasa. Malah menepuk bokong orang yang menjadi suatu hal yang sangat tidak sopan. Nah, kemudian etika ini terkait dengan nurani, ya, hal yang sifatnya batiniah. Nah, kalau etiket adalah formalitas. Jadi etika itu berkaitan dengan suatu moral. Kalau etiket terkait dengan yang namanya sopan santun. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin ungkap ada yang namanya moral, ada yang namanya norma. Nah, apa itu moral, apa itu norma, nanti bisa dilihat di dalam slide yang ada. Nah, saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang yang namanya profesi. Nah, kalau kita lihat profesi ini adalah biasanya kita sebut dengan suatu pekerjaan, menunjukkan suatu jabatan atau menunjukkan suatu keahlian, tanggung jawab, ya, ini adalah profesi. Jadi profesi ini adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Nah, profesi bisa juga terkait dengan suatu yang namanya moral community, yang terkait dengan cita-cita dan maupun nilai-nilai. Ya. Nah, ini adalah. Kemudian ada beberapa yang bisa dilihat di dalam slide yang saya buat terkait dengan karakteristik profesi. Kemudian ada yang namanya ciri-ciri profesi dan juga syarat-syarat profesi. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini lebih rinci adalah terkait dengan prinsip-prinsip etika profesi. Jadi tadi kita bicara etika, kemudian kita bicara profesi. Nah, selanjutnya kita bicara tentang etika profesi. Ya, ini sesuai dengan mata kuliah ini terkait dengan etika profesi. Nah, prinsip-prinsip dari etika profesi. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Jadi seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada lagi dalam kaitan dengan prinsip etika profesi adalah prinsip keadilan. Ini dalam kaitan ini menuntut agar seseorang itu mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain. Nah, yang ketiga adalah prinsip otonomi. Prinsip ini didasari kepada kebutuhan seseorang profesional yang diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Yang keempat adalah prinsip integritas moral. Nah, seorang yang profesional ini dituntut untuk memiliki
komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, juga kepentingan dirinya, dan kepentingan masyarakat. Jadi, kalau kita lihat pentingnya etika profesi, jadi etika dalam suatu profesi itu mensyaratkan bahwa seseorang harus mempunyai keahlian sesuai dengan profesinya. Ya, misalnya seseorang yang lulus dari Politeknik APP, ini bisa dalam bekerja dituntut memiliki keahlian, misalnya dalam kaitan dengan bidang logistik. Nah, kemudian dalam kaitan dengan etika profesi, nah ini akan dituntut ada 4 komponen yang harus bisa dilatih. Ya. Pertama dalam kaitan dengan spiritual, kemudian teknologi, intelektual, dan juga kaitan dengan emosional. Jadi dalam kaitan dengan etika profesi, seorang ini dia harus dituntut untuk bisa memenuhi atau bisa melaksanakan komponen-komponen dari komponen spiritual, komponen teknis ya teknologi, intelektual ya, dari pengetahuan, dan juga dari sisi emosional. Ya. Kenapa kalau kita kaitkan dengan etika ini selalu dihubungkan dengan profesi? Karena kalau kita ketahui bahwa orang yang profesional bukan hanya dari sisi intelektualitas atau pengetahuan, atau dari sisi tadi penguasaan teknologi yang dari ada 4 komponen ini, ya. Nah, tapi dia juga harus memiliki spirit dan kontrol emosi. Ya, ada spiritualisme, ada emosional. Nah, ini sehingga nanti dalam berperilaku 4 hal ini yang dia harus bisa penuhi, 4 komponen ini yang dia harus bisa dia laksanakan. Dia tidak hanya berpengetahuan, dia tidak hanya punya kemampuan teknologi, tapi dia mempunyai spiritualisme, dia mempunyai suatu emosi yang bisa mendorong seseorang berperilaku yang sesuai dalam kaitan dengan profesi yang dijalani. Nah, bagaimana etika dan citra? Nah, kalau kita ketahui bahwa etika ini penting bagi siapapun, termasuk karyawan atau karyawati yang menyangkut terkait dengan penampilan dalam rangka bagaimana dia bisa menciptakan atau menjaga image dari organisasi atau perusahaan yang diwakilinya kalau dia bekerja pada suatu perusahaan. Ya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan yang namanya etika profesi. Itu yang bahan pertemuan kedua ini. Pertanyaan dan hal-hal yang lain bisa ditanyakan melalui WA Group atau dalam hal tertentu bisa kita kesepakatan untuk bisa kita mengadakan Zoom meeting untuk secara langsung berinteraksi atau bertanya jawab atau berdiskusi tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.